Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, kita hari ini coba mulai belajar sedikit-sedikit tentang siklus hormonal dan reproduksi pada wanita ya. Nah, di sini udah tak siapin ada 4 grafik perkembangan hormon dan organ reproduksi pada wanita selama 28 hari siklus reproduksi wanita gitu ya. Yang pertama kita lihat ini adalah ada grafik tentang fluktuasi jumlah gonadotropin, yaitu ada FSH dan juga LH. Kedua hormon ini dihasilkan oleh otak di bagian hipofisis. Kemudian di grafik yang kedua ada hormon estrogen dan juga progesteron. Kedua hormon ini dihasilkan di bagian ovarium ya. Tentu saja ini ovariumnya wanita, nggak mungkin laki-laki karena nggak punya juga gitu. Yang ketiga ini merupakan grafik dari perkembangan sel folikel. Nah, apa itu sel folikel? Sel folikel adalah sel yang berada di dalam ovarium yang berfungsi dalam hal menghasilkan ovum pada wanita gitu ya. Kemudian grafik yang keempat ini adalah grafik yang menunjukkan perubahan ketebalan dinding endometrium selama 28 hari tersebut gitu ya. Nah, ini ada fase menstruasi, ada fase penebalannya dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk memahami grafik perkembangan hormon dan organ reproduksi wanita ini, kita terlebih dahulu harus memahami tentang regulasi atau pengaturan tentang sekresi hormon gitu ya. Nah, sekresi hormon reproduksi dikendalikan di bagian hipotalamus yang terletak di otak ya. Hipotalamus ini pertama kali dia akan menghasilkan RH. RH itu apa? RH itu adalah releasing hormone. Dia bekerja meningkatkan kerja dari hipofisis anterior. Nah, begitu hipotalamus menghasilkan RH, maka hipofisis anterior akan meningkatkan kerjanya untuk memproduksi hormon FSH dan juga LH. Nah, FSH dan LH ini kemudian dilepaskan dari otak menuju ke pembuluh darah, nanti beredar ke seluruh tubuh mencapai ke organ reproduksi wanita yaitu folikel ovarium gitu ya. Nah, di folikel ovarium, FSH dan LH kerjanya bagaimana? FSH ini akan merangsang folikel untuk menghasilkan estrogen. Sedangkan LH merangsang folikel ovarium untuk menghasilkan progesteron, gitu ya. Jadi kalau kita rangkum tadi mulai dari hipotalamus sampai folikel ovarium, nah itu gimana? Oke, jadi hipotalamus mensekresikan RH. RH naik, hipofisis anterior meningkatkan produksi FSH dan LH gitu ya. FSH-nya naik, estrogennya naik. LH-nya naik, progesteronnya juga naik gitu. Nah, masalahnya terjadi ketika estrogen ini naik melebihi batas. Nggak mungkin kan estrogen ini akan naik terus gitu. Nah, ketika dia estrogen ini naik terlalu tinggi, maka estrogen ini akan memberikan umpan balik negatif ke hipotalamus. Umpan balik negatif ini maksudnya apa? Umpan balik negatif ini adalah respon untuk menghentikan proses sekresi FSH ataupun LH agar estrogen ini tidak terus naik gitu ya, tidak banjir estrogen nanti di dalam ovariumnya wanita ini gitu. Kemudian bagaimana umpan balik negatif ini terjadi gitu? Nah, estrogen naik terlalu tinggi tadi ya, ini akan menyebabkan umpan balik negatif. Nah, umpan balik negatif ini akan menyebabkan hipotalamus menghasilkan hormon IH atau inhibiting hormone. Nah, hormon IH ini dia bekerja berlawanan dengan RH. Kalau RH tadi merangsang peningkatan kerja hipofisis, maka IH ini bekerja untuk menghambat kerja hipofisis. Nah, begitu hipotalamus menghasilkan IH, maka hipofisis anterior akan mengurangi produksi FSH dan LH. Gitu ya. Nah, tapi masalahnya ketika FSH ini turun, dia malah memberikan umpan positif pada LH gitu ya. Nah, ini akan menyebabkan LH akan naik drastis nanti di fase ovulasi. Sedangkan untuk
Folikel ovariumnya ketika FSH turun dan LH turun, maka estrogen dan progesteron dia juga akan ikut turun. Nah, bagaimana nanti mekanismenya kita bahas bareng-bareng di grafiknya gitu ya. Oke, kita mulai membaca bentuk grafik perkembangan hormon dan organ reproduksi pada wanita tadi. Oke, yang pertama kita bisa lihat di sini hari pertama sampai hari kelima ini terjadi peluruhan pada dinding endometrium. Lihat grafik yang paling bawah itu ya, di bagian sini. Kalau kita tarik hari pertama sampai hari kelima ini, dia mengalami siklus menstruasi ya, ditandai dengan peluruhnya dinding endometrium pada uterus gitu. Kemudian pada fase menstruasi ini semua hormon FSH, LH, estrogen dan progesteron semuanya berada pada titik paling rendahnya ya. Kita lihat di hari 0 itu dia berada di titik paling rendah. Itu. Kemudian lama fasenya udah dapat dilihat di grafiknya, hanya selama 5 hari saja dari hari pertama sampai hari kelima. Kemudian fase berikutnya setelah hari kelima itu adalah fase proliferasi. Fase proliferasi ini ditandai dengan selesainya fase menstruasi. Jadi kalau wanita itu selesai menstruasi hari pertama itu, nah itu dia disebut dengan fase proliferasi awal gitu ya. Kemudian ciri berikutnya dari fase proliferasi ini adalah FSH dan LH perlahan mulai meningkat. Nah, kita lihat di sini FSH dan LH mulai meningkat walaupun sangat kecil gitu ya. FSH dan LH ini akan berfungsi untuk proses pematangan folikel pada ovarium. Nah, di grafik ini kita bisa lihat ini proses pematangan folikelnya ini dipengaruhi oleh FSH dan juga LH. Selain itu, LH nanti dia berfungsi untuk merangsang sel TK pada folikel untuk memproduksi androgen, dan FSH akan merubah androgen tersebut menjadi estrogen. Nah, kita bisa lihat di sini konsentrasi estrogennya naik drastis gitu ya. Kemudian peningkatan estrogen memberikan umpan balik negatif nanti di hari-hari terakhir ya, hari-hari terakhir di fase proliferasi. Kisaran sebelum hari ke-14 itu, kira-kira di hari ke-12, estrogen akan mencapai titik tertingginya dan akan memberikan umpan balik negatif kepada hipofisis anterior untuk menurunkan produksi FSH. Nah, penurunan FSH ini akan malah memberikan umpan balik positif pada hipofisis untuk lebih banyak memproduksi LH. Kita bisa lihat di sini di hari-hari terakhir mendekati hari ke-14 LH naik drastis. Sangat drastis. Nah, kenaikan LH ini dan penurunan FSH malah memberikan kondisi atresia. Apa itu kondisi atresia? Yaitu adalah kondisi di mana folikel-folikel yang berkembang itu ada yang rusak, sehingga hanya ada satu folikel yang nanti tumbuh menghasilkan ovum. Nah, itulah alasan kenapa setiap bulan wanita hanya bisa menghasilkan satu ovum gitu ya, karena di fase terakhir hari ke-14 itu terjadi penurunan FSH gitu dan kenaikan LH yang sangat drastis. Nah, peningkatan LH di akhir proliferasi ini menyebabkan terjadinya ovulasi, yaitu keluarnya ovum dari folikel di hari ke-14 gitu ya. Nah, fase ini berlangsung di hari ke-9 sampai hari ke-5 sampai hari ke-14 gitu ya. Kemudian setelah terjadinya ovulasi masuk ke dalam fase terakhir, yaitu fase luteal. Fase luteal itu di mana? Fase luteal itu adalah fase yang ditandai dengan terbentuknya korpus luteum. Mana itu korpus luteum? Yang di bagian sini. Ini adalah korpus luteum. Korpus luteum ini dia akan
berfungsi sebagai pemproduksi progesteron yang berfungsi menjaga ketebalan dinding endometrium. Kita lihat di fase luteal ini dinding endometrium terjaga ketebalannya. Kemudian selain itu, progesteron juga berperan dalam menahan kenaikan FSH dan LH untuk menunda pertumbuhan folikel lain. Nah, kita lihat di sini, kenapa kok FSH dan LH ini konsentrasinya sangat rendah, padahal estrogen dan progesteronnya cukup tinggi gitu. Kenapa? Nah, ini disebabkan karena progesteron itu menahan kenaikan FSH dan LH itu untuk menunda pertumbuhan folikel lain. Nah, kenapa harus ditunda juga? Karena di sini masih ada korpus luteumnya. Jadi pertumbuhan folikel itu harus menunggu sampai folikel korpus luteum itu tadi dia hilang, baru nanti folikelnya akan tumbuh gitu ya. Tumbuh lagi dari awal, dari primordial folikel gitu. Ketika ovum yang sudah dikeluarkan tadi di hari ke-14 itu tadi tidak kunjung dibuahi sampai hari ke-28, maka korpus luteum ini akan terdegradasi atau mengecil sampai hilang gitu ya. Nah, menghilangnya korpus luteum ini akan menyebabkan penurunan produksi progesteron dan estrogen yang menyebabkan kembali ke titik di mana terjadinya fase menstruasi, kembali lagi ke awal gitu ya. Kira-kira gitu. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan langsung ke aku gitu ya. Bisa PM langsung. Oke. Untuk sementara aku akhiri sesi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.